Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sholat subuh yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu lagi ngaji kitab Irsyadul Ahbab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihim kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 94. Khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadhihi khotimatun fi silaturrahmi, di dalam menjelaskan silaturrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja, meriwayatkan siapa? Syekhoni Bukhari Muslim. Ana Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, bermula siapa orang itu, karena ada siapa man itu, yu'min, iman siapa man, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaknya memuliakan siapa man, kaifahu, akan tamunya man. Wa man, bermula siapa orang itu, karena ada siapa man itu, yu'min, iman siapa man, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yasir, maka hendaknya menyambung siapa man rohimahu, akan sanak saudaranya man. Waman, dan bermula siapa orang itu, karena ada siapa man itu, yu'minu, iman siapa man, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yakun, maka hendaknya berkata siapa man, khairan, akan ucapan yang bagus, awliyasmut, atau diam siapa man. Bulan-bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang silaturahim. Di dalam bersilaturahim, kita kadang-kadang lupa nyambung sedulur, nyambung persaudaraan dengan saudara kita sendiri, walaupun itu dianggap sepele. Sebab apa Ustaz, kadang-kadang walaupun rumahnya bertetangga, bersebelahan, tapi kagak pernah masuk ke rumahnya saudara sendiri. Bener ya? Nempel aja 2 langkah atau 5 langkah, kagak pernah masuk pada rumahnya saudaranya sendiri. Nah, ini kita sering ditanyain sama tetangga sebelah yang bukan saudara,
Kamu pernah nggak masuk ke rumahnya saudaranya sendiri? Kagak. Apa sebabnya saudara saya juga kagak? Oh, ya kalau dilihat dalam bersaudara kita bertetangga ya baik-baik aja, adem-adem bahaya. Ya kan yang kagak tahu kita kan hati, bener ya, hati. Ya kita sambilan koreksi pada hati kita masing-masing. Katakan Nabi apa mangkana yu'minu billah ay al-imanul kamil al-munajji min azabi al-musili ila ridho. Barang siapa yang iman kepada Allah, maksudnya iman itu al-iman al-kamilu al-munajji min azabi al-musili ila ridho, yaitu iman yang sempurna, yaitu iman yang selamat dari azabnya Allah yang bisa sampai kepada ridhonya Allah. Itu pengertian iman. Dari iman yang sempurna, yaitu yang selamat dari azabnya Allah yang sampai menuju pada ridhonya Allah. Kalau ngomong iman gampang. Iman itu artinya percaya. Percaya ya iman harus Allah. Tapi yang paling susah itu yang namanya iman, yaitu kita selamat dari siksanya Allah yang bisa sampai ridhonya Gusti Allah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu-tamu sampeyan. Berarti kalau tidak memuliakan nama tamu, maka sampeyan tidak iman sama Gusti Allah. Dhaif ini siapa? Tamu ini siapa? Berarti tamu itu orang yang datang ke rumah kita, siapa saja, mau itu saudara, mau itu saudara jauh, mau itu musuh kita, kalau datang ke rumah saya itu namanya tamu. Ya, berarti apa Ustaz? Ya wajib dihormati, falyukrim, muliakanlah. Ini mah ada tamu. Siapa ini? Nabi kita. Pada ngumpet ya, bilangin ya babanya kagak aja. Jadi kita sudah suudon dulu. Nah, kalau tamu ini malaikat yang menyerupai orang yang mau nagih utang, sedangkan ini orang mau ngasih duit, apa sampai kagak rugi? Ayo, kan bisa jadi pak orang tuh mirip. Ini pada sarahnya begitu nih di dalamnya nih. Kita jangan malah. Nah kalau sampean itu ini beneran ini Ustaz mukanya sama sama orang yang biasa narik cicilan motor. Tempatan nggak punya itu dia baca-baca aja sampai supaya orang ini nagihnya jangan galak. Baca apa ke innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin, atau doanya Nabi Dawud Allahumma antal azizul bagil wa na'budu dalil dhaiful ladzi la haula wa la quwwata illa bika Allahumma sahirni qulubal alamin kama saharta fil urli Musa wa laini, dan seterusnya. Dan kita sudon dulu nggak boleh. Sebab falyukrim dhaifahu itu artinya hendaknya sampai memuliakan nama
tamu, ya kita muliakan aja dulu. Bagaimana nih umpamanya dia orang ini nanti, ya ntar bulan depan aja Pak, no, sebab sekarang belum bisa. Nah kalau kitanya sudah 4 bulan kalah setor-setor kan kadang iya kan marah itu yang. Tapi kami kan sampai ini wong iman karo Gusti Allah. Ya kan kita iman sama Gusti Allah, ya jangan sudun dulu. Al iman kamil al munajjim min azabi al musili ila ridho. Iman yang sempurna yaitu iman yang selamat dari siksanya Allah, yang sampai kepada ridho Gusti Allah. Insya Allah lah bulan depan saya bayar. Nah, itu yang nagih salah. Sekarang kalau saudara kita sendiri yang datang, sampai sudah sudut lah mau utang, ya mau utang, mau numpang makan, jangan. Siapapun yang datang ke rumah saya, beri, hendaknya sampean memuliakan kepada tamu. Sebab apa? Kita ini wong iman karo Gusti Allah, wong iman dengan yaumil akhir. Pasti hari ini ada akhirnya. Kalau kayak jangan diem aja kalau ngaji. Oh ya iya aja dah biasa. Satu, hormati tamu siapa saja. Dan terus kalau punya tamu di sini, kata Imam Sibrohiti ini, bil basyari al wajhi wa tayyibin nafsi bima tayassara indahu minat ta'am min ghairi kulfatin wala idronin bi ahlihi. Kita kalau kamu datang enggak usah karena ini guru besarnya yang datang peger harga ini mau dimotongin sapi apa dimotongin kambing, ya kan, biasa aja. Mau guru besar, mau guru kecil, mau guru sedang. Karena kadang-kadang kita beradab kerutu gini karena pembesar yang datang. Apa yang ada di rumah dikeluarin. Apa yang paling gampang untuk menghormati tamu, yaitu yang kita jalani. Yang pertama biasa dapat air putih. Karena kalau sudah 10 menit kemudian kasih dah kopi. Bahkan kagak mungkin bebarengan tamu datang langsung bikin kopi. Ini kata ulama yang kayak begitu tuh. Karya Ustaz kalau ke rumah saya ngomong-ngomong, ntar gua beliin bekakak ayam. Nah, usahanya kagak datang, kira-kira kecewa kagak? Kecewa, katanya datang Ustaz ke rumah gua. Makanya saya ke rumahnya Madari, kayak ke rumahnya siapa, ya ujuk-ujuk aja, pengen mampir dari Solo saya, dari Gondrong mampir. Oh kagak ngomong-ngomong Ustaz, ya mau main kok ngomong-ngomong. Jadi ada Ustaz etikanya itu, ya ada. Orang yang menerima tamu, ya wis biasa aja dah, air putih 10 menit ya kasih kopi, setengah jam ya kasih makan. Ya penggel ngomongnya bagaimana? Mau tamu kagak ngomong, kasihan ya. Lah kalau langsung dikasih air putih kan mungkin jauh, kopi sudah, ambil rokok di sakunya, setengah jam giliran makan, 40 menit pulang. Nah ini Pak, makanya fal yukrim daifahu, hendaknya kita ini muliakan tamu. Kalau memang kita iman karo Gusti Allah, yaitu al-kamil, al-imanul kamil, al-munajji min azabihi, al-musili ila ridho. Lah kita bertamu min azabihi, selamat dari azabnya Gusti Allah.
Sebab pulang-pulang kadang-kadang orang yang bertamu ngomongin yang ditamu. Gua bertamu di Solo, boro-boro kopi, air putih aja kagak. No, itu namanya azab tuh Pak. Diomongin. Bangor banget makanya kalau bahasa seorang Cirebon, bangor banget kadang-kadang tamu nih. Iya kan, udah dikasih kopi kagak dikasih makan, ngasih kopi doang, makan kagak. Astagfirullah. Ngomong sama temen-temennya nih Pak tamu, dan jangan main ke sono dah. No, itu min azabihi. Jadi omongan itu Pak azab, sakitnya hati. Sebenarnya kita kagak punya apa-apa, punyanya kopi. Enggak. Kalau yang namanya tamu kan kal mayit, ad-dhaif kal mayit. Tamu itu pas sama dengan orang yang sudah mati, mau diapain aja sama tuan rumah ya terserah, mau dikasih minum, mau dikasih apa, kagak apa-apa. Kalau terserah yang punya rumah gimana? Bener gak? Nah kalau begini ad-dhaif kal mayit, ngomongnya ngaca parah nih Pak pulang nih sama bininya, sama anaknya dan lain-lain yang saudara lu yang sono akan dikasih apa gue dari saudara kacau. Ya orang kan ada yang punya kadang-kadang kagak punya Pak. Zaman sekarang itu kan rumahnya banyak, rumahnya gede, mobilnya gede. Kita boro-boro minum bisa kagak bisa kan? Orang sini kursinya, mejanya di situ jauh banget, berarti kan menandakan kagak boleh diminum, kagak boleh dimakan itu. Benar? Orang kaya-kaya itu kan mejanya gede Pak, jauh, kita duduknya di sini. Masa mau minum berangkat ke sono, pulang lagi ke sini? Makanya saya mau enggak begitu Pak. Enak di mana saja, enak duduk di bawah merangkang doang aja jauh. Makanya kalau tahlilan itu iya kan sampai ngundang orang itu tamu jangan jauh-jauh makanannya di sini, tahu sih ini yang deket. Oh, Kanjeng Nabi juga ngajurin begitu. Makanlah kalau bertamu makanan yang dekat dengan kita. Sombong. Kalau tahlilan itu kan ada juga Pak yang jauhan. Kapan mau makan, kapan mau minum kita. Dari rumah belum makan ya kan, kalau sama orang punya kan kita udah makannya di sono aja tuh kayaknya enak. Sampai sono jauh banget itu tak di sono. Kalau buah-buahannya bagaimana nih saja. Jangan di depan Bang, ngasihnya kasihan supaya dimakan. Ayo pada dimakan, makan sono bagaimana. Ini namanya apa Ustaz? Paling yukrim dari pahu Pak, muliakan tamu nih. Katanya hadis, tamu itu datang membawa rahmat, pulang membawanya dosa-dosa yang punya rumah. Oh. Makanya ngaji nih yang salah jadinya bener lo pantes. Iya, saya punya tamu kemarin berdua, bentar bang, bentar kagak dikasih minum, kagak dikasih makan, dan juga kagak dikasih amplop, pulang dia males. Mertua lihat tamu, lihat mantu gedeg sih. Oh. Mertua itu orang yang memberikan nikmat sama sampean. Makanya guru orang tua itu ada 3. 1, guru sampean. 2, orang tua sampean. 3, orang yang memberi nikmat kepada sampean. Itu namanya orang tua. Ya. Pertama, orang yang membesarkan kita. 2, orang yang memberikan ilmu kepada kita. 3, orang yang memberikan nikmat kepada kita. Itu namanya orang tua. 3-tiganya nih harus dihormati. Bagaimana yang mendidikan kita, guru yang memberikan ilmu, punya anak perempuan baru lulus, dibawa tuh malah punya. Banyak kita nih nyesek kalau punya anak perempuan. Kita gede, kita sekolah, bawa nih Ustaz, bahaya.
Bener gak? Sampai kagak dibahagiain ya saja, malah disakitin. Masya Allah. Ini sebab apa? Kita sudah tua ini. Coba kalau ngajinya sama yang muda, iya juga saja. Masya Allah. Kalau udah muda kan apa, udah pada punya cucu nih. Baru tahu kalau begini. Nyesek Pak kalau udah punya. Kalau laki-laki mah kagak. Tinggal sini ya kan, nggak mungkin dibawa sama bininya. Tapi kalau perempuan, anak perempuan sekolah sudah S1, S2, S3 dibawa tuh sama lakinya. Loh Allah, sawah dijual. Kalau orang kampungan sawah dijual, segala-gala dijual. Dibawa anak buahnya. Bener ya? Ya Pak ya? Kesek Pak. Kasihan. Jangan apa Ustaz, jangan disakitin, itu anaknya orang. Ini mah bikin susah. Makanya apa? Orang yang memberikan nikmat kita hormatin. Apa sebabnya? Sebabnya anaknya di bawah kita. Balik lagi. Fal yukrim dhaifahu. Siapa saja saudara, mertua, kerabat datang ke rumah kita, hukum ini orang ini tamu. Supaya apa? Kita bisa memuliakan kepada orang lain. Kalau ngomong mah gampang, mangkal yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Gampang hadis tuh Pak. Tapi pengertian hadis itu Kanjeng Nabi menjelaskan begini. Kurang jelas Kanjeng Nabi, dijelaskan oleh para ulama. Ini loh maksud hadis ini. Sebab hadis Kanjeng Nabi enggak ada apa tafsirnya. Kalau Quran ada tafsirnya banyak, ada tafsir Jalalain, ada Sawi, ada Munir, ada Tontowi, ada Ibnu Pasir, banyak. Tapi kalau hadis Pak, enggak ada tafsirnya. Yang nafsirin, yang memberikan pengertian, yaitu omongannya para ulama. Jangan ngomong kita balik ke hadis, balik ke Al-Quran. Nah terus kita tahu dari mana? Ya, kita tahu dari para ulama. Satu nih. Nah, saya kadang kalau ke situ langsung kesel kan. Orang yang balik ke hadis baru sampean sholat, memang diajarin Kanjeng Nabi. Kagak, kita diajarin pertama ya sama baba gua, mama gua. Bener, lihat orang tua jengkelit. Oh. Terus nyari doa, ya sholat, rukun syaratnya sholat, berarti jalan ke rumahnya guru. Ini zaman sekarang baru bilang Quran, astagfirullah. Belajar ilmu hadis, hadis biro ya, hadis riwayat. Namanya Alfiyah Suyuti. Alfiyah Suyuti itu Pak, berapa jumlahnya? Bednya 1027 bed. Apa orang belenger sampai ya? Sebab sayanya belajar Pak. Ini hadis jadi hasan, ini hadis jadi dhaif, ada sahih li ghairi, ada hasan li ghairihi. Kalau melalui ada rawinya ini harus hafal. Terus kita menak ngaji apa yang ada, kemudian diterangin Kanjeng Nabi, terangin para ulama. Oh Pak. Ada ngaji kita mau belenger ya belenger. Ini mau ditanya, ini hadisnya hadis dhaif atau hadis sahih? Wis gamas dhaif harga ini. Ini apakah dari Bukhari Muslim, apa sahih Muslim, apa kitab yang lain? Ya Allah Gusti. Ini kalau kita ini kagak ngerti gitu. Kalau berbalik nih kita kagak ngerti. Lirboyo coba ngaji kitab Suyuti, Alfiyah Suyuti 3 tahun. Baru khatam. Khatamnya doang ngerti, kagak tahu ngerti apa kagaknya.
Alfiah Suyuti coba kelas 1 aliyah, kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah baru kelar. Itu belum tentu ngerti. Ya orang ngaji mah baru Pak Irsadul Ibad nih, tapi pengertiannya beda-beda. Itu kalau ngerti. Habis begitu paham kagak. Paham itu bukan kita doang. Paham itu yang mendengarkan juga harus paham. Ini mah paham ngaji kita sendiri. Bagaimana lebih? Kalau kita paham berarti orang lain paham. Wes, terakhir yang susah nih Pak. Ikhlas kagak ngaji nih. Lo kalau kagak ikhlas bagaimana Ustaz? Ya kagak berkah ngajinya lo. Barlen, bakal buar kelalen. Nah, yang paling akhir nih Pak, paling susah orang ngaji nih, berkah kagak. Kayak sampean undang pengajian sini ya kan, datang cuma 10 menit, bayar 2 juta, kesel orang ya. Assalamualaikum waalaikumsalam, waalaikumsalam, balik 2 juta tuh Ustaz kasihnya. Apa panitia datang aja alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu. Hanya banyak banget juga penceramah maaf ya Pak, pada stroke ya dia. Teman saya stroke tuh. Nah saya orang Hono ya karena temen dulu waktu di Lirboyo bareng adik kelas. Ini stroke kenapa Kang? Nanya sama saya. Ini ngomongnya kagak bener. Ada dianya ya Bapak. Ada temen dulu nih supaya tahu. Ini ngomongnya kagak bener. Saya ditanya di Cirebon kemarin. Kenapa nih Kang ini sakitnya? Karena kagak bener ngomongnya. Coba kalau bener. Sehat. Kenapa? Panitianya dongkol. Lah dongkolnya panitia kagak ikhlas, duitnya jadinya batu Pak. Walaupun bentuknya duit, tapi kan hatinya sampai ini batu. Ya tidak mengkerut semua tangannya. Apa jawabannya istri sini? Dia jangan ditanyain, kalau ditanyain pasti jawabnya apa adanya dia. Nanya istrinya nih ngomong, jangan ditanyain ngomong, dia mah pasti ngomong apa ada. Biarin supaya tobat. Kayaknya denger. Oh, Syafi Hazami Pak, orang Jakarta. Ya Syafi Hazami. Alim. Belum pernah beliau ngaji nggak bawa kita. Kemana-mana bawa kita Pak. Ngan jai anak itu. Saya sebab ikut aja. Ngaji Fathal Muqin, ngaji bawa kita. Alhamdulillah sampai meninggal sehat. Enggak penyakit berapa. Sekarang ada lagi di Haji Kelik. Adik Haji Kelik. Ustaz Buryani. Sehat tuh Pak. Sebab kemana-mana bawa kita. Benar? Oh. Nggak pengen anaknya pada pengen jadi penceramah. Kalau penceramah. Awas lihat. Kalau anaknya sampai kagak nangis dulu. Nah sampai ini perempuan punya mantu kan, laki dari penceramah, anak sampai nangis dulu. Apa bisa kawin sini. Apakah gak kasihan? Ya, nih sebelah saya nih, enak. Nungguin pesantren, sekolah, alhamdulillah. Anak saya kagak nangis sebab mantu saya kagak kemana-mana. Bener, ini tangga saya sebelah. Adem. Ya, itu fal yukrim daifahu. Yang kedua apa Pak Ustaz? Yang kedua makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang iman sama Gusti Allah, iman pada yaumil akhir, hendaknya nyambung tali persaudaraan. Kagak usah menunggu arisan, kagak usah nunggu tahlilan Pak. Kalau ini lama 3 hari abang gua kagak ke gua yang kesono. Supaya apa tahu Pak keadaannya saudara. Oh ini abang gua tadi murid ya ulama, senang mengajarkan ilmunya ulama. Wala takun qadisan. Ini sampai sudah komplit sampai.
muhibban, mustami'an, muta'alliman, mu'alliman, wala takun qadisa. Sampai ini sudah komplit kan. Berkat siapa ini Pak? Rahimahu. Berkat apa? Kita saling menjalin hubungan keluarga, menjalin saling kekeluargaan. Dari siapa? Dari ulama-ulama dulu, dari engkong-engkong kita. Kalau yang pendatang-pendatang udah mengikuti kepada kita yang ada. Awas nih, sampean nih dari Jawa, dari Indramayu, dari Cirebon, dari Bumiayu, dari Brebes, dari Tegal, dari Sabang. Pas masuk kampung sini, bersyukurlah ya. Alhamdulillah, saya nih bertemu dengan orang yang pakai sarung. Saya dari Kedoya, bapak saya datang Pak pindah ke rumah yang sini. Bapak saya ke masjid, ke musola, ngomong sama saya, alhamdulillah itu saya ketemu dengan orang sarungan. Untungnya yang sarungan bukan orang Madura. Orang Madura itu kemana-mana pakai sarung itu Pak. Beli bensin, beli sate, beli apa pakai bensin. Saya bilang Pak itu orang Madura, bukan. Bapak saya kan tukang kemana-mana. Sampai kalau di Madura nggak ada orang pakai celana, sarung Pak Madura. Oh, saya lama di Madura 6 bulan, di Bangkalan, di Sampang, di Pamekasan, di Sumeneb. Jadi saya tukang merantau Pak ini. Tagharrab wa fil auton ila talabil aula wasafir fa fil asfari khamsul fawahida tafarrudiha min waqti sabil ma'isatin wa ilmin wa adabin wa suhbatin hamidi. Merantau saya. Itu Bin Ruslan ya ngomong Pak. Falyasil rahimah ini kenapa? Alhamdulillah ini masih kompak silaturahim Ustaz. Lebaran alhamdulillah kesana kemari. Benar gak Pak? Dari situ satu ke pintu lain. Saya dulu di Kedoya masih Pak. Saya lama di Kedoya hilang. Silaturahim hilang. Saya di kampung saya dulu pulang jam 7 habis sholat id, Idul Adha, Idul Fitri, pulang sampai rumah bisa jam 1, bisa jam 2 Pak. Sekarang orang pulang dari masjid langsung ke rumah di kampung saya. Nah ini sudah menghilangkan itu Pak, menghilangkan silaturahim. Dan silaturahim ini ada hadis kanjeng Nabi. Banyak kampung sini saya percaya kalau saya tanya tadi itu masih ke kuburan, ya silaturahim bukan kepada orang yang masih hidup saja, tapi kita silaturahim kepada orang yang meninggal. Kalau silaturahim hidup sama hidup, kalau ziarah orang hidup menuju kepada kuburan. Kalau sama orang mati namanya ziarah Pak. Tetap aja sebenarnya sih ziarah apa silaturahim itu Pak. Bener ya? Ya saya kan cuma nyampein doang nih Pak. Ustadz Kiai itu nyampein apa yang diomongin ulama. Dan terus Ustadz bareng-bareng ayo jalani. Jangan karena kita bisa ngaji, gue enaknya aja kagak. Saya juga sama ngaji masa belajar itu supaya bareng-bareng kita jalanin apa yang diomongin para ulama. Kuat kagaknya tergantung kita. Semuanya agak pernah silaturahim. Ya, bapak udah ngaji, umpamanya seminggu sekali kagak ya, sebulan sekali datangin. Silaturahim kalau ada abang, kalau ada ade, lihat tuh ada nggak beras, lihat tuh minyak. Ntar besok silaturahim bawa minyak goreng. Alhamdulillah. Supaya bentar juga dia mikir, abang gua kagak punya duit kayaknya nih. Silaturahim kata Ustaz datang aja dan masuk keluar pintu depan, keluar pintu belakang, ya jangan. Ya ini mah kalau keburunya aja silaturahim apa aja dibawa yang ada di pasar Lembang. Ada pisang, ada rambutan, ada giliran nama keluarganya sendiri boro-boro dia ke bawah. Ya kan saya tempatnya pasar Lembang, tahu semua. Dari pasar Lembang ke jauh ada banyak apa aja ada.
Pak. Yang selanjutnya Pak Ustaz, yang selanjutnya yaitu falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaknya bicara yang bagus. Kalau kagak bisa perkara ucapan yang bagus, aw liyasmut, atau diem aja dah. Gak usah ngomong. Khawatir apa? Khawatir salah. Kayak di sini di sarahnya jelasin lagi Pak, apa itu falyakul khairan aw liyasmut. Tuh. Kata Imam Syafi'i, ba'da ayyatafakkaru fi ma yuridu ayyatakallam bihi fa idza zahar law annahu khairan wa haqqaqun la yatarattabu alaihi musidatun wa la yajri ila taman muharramin aw makruhin. Jadi kalau ngomong bagaimana supaya bagus, kata Imam Syafi'i, kita mikir dulu. Jangan kita asal jeplak. Harus mikir dulu. Ba'da ayyatafakkaru. Kita mikir dulu, ini enak aja nih kalau dia ngomong ini. Ya kan? Lo kagak enak, jangan. Maka situ muharraman au makruhan. Kalau memang ini kagak boleh, ya jangan diomong. Ini menurut pendapat gua begini ya, begini. Yang penting kita jangan nyakitin hatinya orang. Kalau mau ngomong. Lah kalau kagak mau ngomong, Ustaz, bagaimana? Auliasku udah diem aja dah. Walaupun punya pendapat, khawatir pendapatnya sampai dikurang bagus, udah diem aja. Sebab apa? Sudah banyak pendapat dari orang-orang itu pada bagus. Tapi kalau memang sampai ngomong, ya ngomong lah. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini judulnya siapa, Ustaz? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu judulnya itu, Pak. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Satu, hormati tamu. Kedua, menjalin silaturahim. Ketiga, yaitu kalau bicaralah yang bagus. No, berarti kan alhamdulillah nih Pak, tiga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Ya'la an rajulin, wa Abu Ya'la meriwayatkan siapa Abu Ya'la an rajulin dari orang laki-laki min Khos ama dari kabilah Khosma. Qala berkata siapa rajul, ataitu mendatangi siapa saya an-nabi akan nabi, wa huwa dalam keadaan nabi itu finnafarin, ada pada suatu kelompok. Kalau nafar itu Pak 7 orang, 6 orang atau 3 orang, itu namanya nafar. Kalau jamaah ya kayak sampai dengan babanya. Wahai bergunakan Nabi itu finafarin pada suatu kelompok min ashabihi dari beberapa sahabatnya Kanjeng Nabi. Kuntu berkata siapa saya, anta apakah bermula kamu itu alladzi orang taz'um yang ngaku-ngaku siapakah kamu, anta akan kamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala menjawab siapa Kanjeng Nabi, nah. Dan ada yang kagak punya ilmu. Jadi ada orang yang hanya begitu. Bila Khos'am datang ini Pak, orang yang kagak datang Kanjeng Nabi, di situ ada Kanjeng Nabi beserta dengan sahabat. Kita berani orang Pak nanya, yang sering tanya tuh ya Qobila Khos'am Bani Salama, sering nanya makanya mana rumahnya Ustaz Madari. Kayak kita begini itu Pak menandakan Kanjeng Nabi juga ditanyain sama orang. Ada yang sopan dan ada juga yang kagak sopan. Mana mau nemuin ya Kanjeng Nabi kagak pernah marah. Yang ditanyain kan saya. Coba nanya bagaimana anta alladzi taz'umu annaka Rasulullah. Baru dah makanya apakah kamu ini yang ngaku-ngaku utusan Gusti Allah? Nah itu kan sebenarnya pertanyaan kagak sopan Bani Khos'am. Dikira Pokoknya kita kalau niru Kanjeng Nabi nih Ustaz kagak bisa. Kalau orang ini bilang kamu ini yang namanya mustahil niru Kanjeng Nabi seperempat Pak Ustaz kagak bisa.
bapak ya Oh, yang dari sana sampai dilempari. Nah, kalau tai sapi kira-kira marah kagak, cari tuh orang kagak ketemu. Kanjeng Nabi mendoain malah kan, iya kan. Malahan orangnya mati dicariin sama Kanjeng Nabi. Mana tuh yang tukang nimpain saya? Cariin Kanjeng Nabi. Lah kita kalau kaya mana modal. Jadi kita ini susah niru Kanjeng Nabi, Pak. Ya sedikit-sedikit dah. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau bisa, nggak bisa. Kalau bisa. Hanya orang sekarang pada ngaku-ngaku punya Kanjeng Nabi, Masya Allah, mesti akhlaknya blesak jelek banget. Ngaku-ngaku punya Kanjeng Nabi. Cerita Pak sedikit saya. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon, Syarif Hidayatillah. Itu punya anak cucu, satu pondok pesantren Gedongan. Kedua, punya pondok pesantren Buntet Cirebon. Ketiga, punya pondok pesantren Benda Kerep. Keempat, punya pondok Babakan Ciwaringin Cirebon. Keempat, kelima punya pondok pesantren Balerante. Selanjutnya pondok pesantren Kempek. Selanjutnya punya pondok pesantren Arjiminangun. Ini nih Pak, putune Syarif semua. Coba saya yang terbang. Ini putune Syarif semua. Dan alhamdulillah saya kenal sama anak cucunya. Itu Pak nggak ada yang ngaku turunan Syekh Arif, nggak ada. Saya paksain. Kenapa sampean kagak ngaku saya putune Syekh Syarif Hidayatullah? Malu saya Kang Ustaz, khawatir akhlak dan ibadah saya tidak seperti buyut saya. Itu ngomong di depan saya, Pak. Umar Mahmud bareng mondoknya Pak di Lirboyo ini, anaknya Kiai Kempeh, Gedongan. Kang Haris anaknya Kiai Wadasim, Buntet, pondok pesantren Buntet Cirebon. Balerante Kang Uli Nuha bareng sama saya. Babakan Ciwaringin Kang Yasib. Kempeh yaitu Kang Niam. Ini Pak bareng di Lirboyo. Kalau suruh donga lo nggak mau. Donga Kang donga sampean turunannya Syekh Arif sing diijabahi karo bisa. Marahnya setengah mati. Ini coba pada ngaku-ngaku zaman sekarang aku duriatul galak-galak banget. Sebab apa Pak Ustaz? Sebab saya ada bukti. Antal ladzi tazhumu annaka rasulullah. Ngomongnya ora pantes, ngomongnya kasar, Kanjeng Nabi masih dijawab. Apakah ini kamu orang yang ngaku-ngaku Nabi? Dijawab sama Kanjeng Nabi. Iya. Nah kalau saya ladin pergi aja. Agak sopan banget dia. Ini Pak, saya orang Cirebon itu enggak ada silsilah begini-begini, enggak ada. Kiai ada tapi diumpetin Pak, enggak boleh anaknya tahu. Khawatir apa? Ya itu tadi, khawatir akhlak dan ibadahnya tidak sama dengan buyut-buyut saya. Bilang sama saya, Masya Allah. Banyak, ternyata bukan kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntu berkata siapa saya, ya Rasulullah, ayul a'mali bermula. Amal apa itu ahabbu lebih dicintai ilallahi kepada Allah? Qala, menjawab siapa Kanjeng Nabi, al imanu yaitu iman billahi dengan Allah. Akhirnya apa? Orang laki-laki ini bertanya Kanjeng Nabi, amal apa yang sangat dicintai ya Gusti Allah? Jawabnya,
yaitu al-iman billah, percaya karo Gusti Allah, iman sama Gusti Allah. Angel nih Pak iman karo Gusti Allah. Sampeyan saya ini kalau sholat, kalau bener-bener iman karo Gusti Allah, kayaknya sembahyang nih Pak khusyuk. Bener? Sembahyang ini khusyuk kalau memang percaya karo Gusti Allah. Sebab apa? Di dalam sholat ini kita berdialog, ngobrol karo Gusti Allah. Kenapa pikirannya kemana-mana? Berarti situ Pak, kurang iman karo Gusti Allah. Yang diem aja, iya enggak nih? Halo? Iya wis pasti. Ini bisa jadi kalau kagak lahirnya di sini mah nggak tahu iman apa kagak, nggak Gusti Allah sembahyang juga kagak tahu. Untung lahirnya di sini nih saja. Angel iman karo Gusti Allah nih Pak, kagak punya duit aja besok nih kagak punya duit, marah-marah terus sama bini. Duit boros banget begini begitu, anaknya banyak, marahin tuh bini. Berarti tandanya sampai ora iman karo Gusti Allah. Besok mantan juga ada rezeki, masih kasih rezeki siapa? Gusti Allah. Orang perantara itu Pak, wasilah. Jadi kita belajar nih Pak, belajar tauhid, belajar iman karo Gusti Allah. Islam rukun ya, rukun Islam, rukun iman, ihsan ya kan. Nomor 2 nih Pak, kita yang penting Islam dulu, pengenalan nama Gusti Allah. Baru kedua meyakini sama Gusti Allah. Kagak yakin Pak Ustaz saya. Sebab Bapak masih kurang percaya. Cuma ulama-ulama itu Pak membagi pada iman-imannya orang, ada yang ada yang ada yang kuasul kayak kita ini kadang percaya kadang orang. Jadi apa wis anak kelasnya. Bakal sampean puasa ya, yang penting mah jangan makan, jangan minum, puasa tuh Ustaz. Bener. Kalau di atasnya lagi ada lagi, harus kita apa? Setelah itu kagak makan, kagak minum, kita mengingat karo Gusti Allah. Kadang ingat, kadang kagak. Ini orang yang khos, ada yang khos kagak boleh, kagak ingat sama Gusti Allah. Walaupun itu sedetik, harus ingat terus, angel. Makanya kita sembahyang Allahu Akbar, khusyuk, kesononya ngelambar kemana-mana. Kalau khusyuk mikir, kalau khusyuk ketemu semua. Allahu Akbar khusyuk sampai pasti ketemu semua. Duit yang ditaruh di sini, apa yang di sini, kalau lagi khusyuk nih Pak, ketemu semua. Sebenarnya ketemunya sama Gusti Allah, ketemunya sama barang-barang yang hilang kan. No. Bapak saya Mas Hamzah nih sama hatinya. Apa usah masih wong umum. Masya Allah, kunci ya masih nyantol tuh di motor. Itu lagi sembahyang loh Pak, ketemunya. Enggak, kita nih lagi sholat mikirin Gusti Allah. Benar. Makanya di sini yang pertama, ayyul a'mal ahabbu ilallah, dijawab al-imanu billah, iman karo Gusti Allah. Lalu bagaimana? Ya kita ini Pak lagi belajar menjalankan iman karo Gusti Allah. Masih bertahap Pak, bertahap. Entar kalau ketemu wayahnya, alhamdulillah. Dari mana nih Pak Ustaz? Dari ngaji ke sini, ngaji ke sini, ngaji ke sini, ngaji ke sini. Ini Pak kita dalam mendapatkan ilmu seperti itu. Sebab apa? Kiai ini menerangkan pengetahuannya begini, ilmunya begini. Apa sebab? Beda-beda dapatnya kiai-kiai nyari ilmunya loh Pak. Jangan ngomong sampai kagak enak banget tuh ngaji di sono. Meneranginya, jangan. Sebab Bapak kiainya cuma segitu ilmunya. Punya udah 6:30 Pak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.